Halo semua, selamat datang di video tutorial singkat tentang asesmen adaptif berbasis kecerdasan buatan. Dalam 5-7 menit ke depan, kita akan mempelajari apa itu asesmen adaptif, cara kerjanya, bagaimana dosen dan mahasiswa dapat menggunakannya, serta bagaimana hasil asesmen ini dapat mendukung pembelajaran yang lebih personal dan efektif. Saya, Gunsar Juliardi dengan NIM 836099808 UPBBJ Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan membahas implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Apa itu asesmen adaptif? Asesmen adaptif adalah jenis evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan kemampuan mahasiswa selama mengerjakan tes. Ketika mahasiswa menjawab benar, sistem memberikan soal yang lebih menantang. Jika salah, sistem menurunkan tingkat kesulitan untuk memberikan soal yang lebih sesuai. Dengan cara ini, setiap mahasiswa mendapatkan jalur asesmen yang berbeda, disesuaikan dengan kemampuan mereka. Hasilnya lebih akurat, lebih cepat, dan lebih informatif. Cara kerja sistem yang pertama, dosen mengunggah bank soal. Soal dikelompokkan berdasarkan topik dan tingkat kesulitan, mudah, sedang, dan sulit. Yang kedua, sistem AI menganalisis performa jawaban AI menggunakan algoritma penyesuaian, misalnya item respon teori, atau untuk menentukan soal berikutnya. Yang ketiga, mahasiswa mengerjakan asesmen. Saat mahasiswa mengerjakan, sistem akan secara real time menyesuaikan tantangan soal. Yang keempat, laporan hasil otomatis. Hasil akhir berupa skor, kemampuan, peta kekuatan, dan kelemahan, rekomendasi materi lanjutan atau remedial. Demo cara menggunakan sistem untuk dosen. Pertama, dosen login ke dashboard. Pada menu asesmen, pilih buat asesmen adaptif. Yang pertama, masukkan nama asesmen. Kedua, pilih bank soal yang ingin digunakan. 3. Atur jumlah soal minimal dan maksimal. 4. Simpan dan publikasikan asesmen untuk mahasiswa. Sistem otomatis mengatur urutan dan tingkat kesulitan soal ketika asesmen dijalankan. Dan untuk mahasiswa, yang pertama, mahasiswa cukup masuk ke akun masing-masing dan membuka asesmen yang telah diberikan. Klik mulai. Sistem akan langsung menyesuaikan soal pertama berdasarkan penilaian awal. Tak perlu memilih tingkat kesulitan, semuanya otomatis. Selanjutnya, setelah selesai, mahasiswa dapat melihat dashboard hasil yang memuat estimasi tingkat penguasaan materi, area yang perlu ditingkatkan, dan rekomendasi video pembelajaran atau latihan selanjutnya. Contoh penggunaan nyata. Contoh 1, intervensi personal untuk dosen. Pada mata kuliah statistika pendidikan, dosen melihat laporan hasil asesmen adaptif. Sistem menunjukkan 3 kelompok mahasiswa. Kelompok A sulit di konsep distribusi normal. Kelompok B mampu tetapi lambat dalam soal penghitungan sampel. Kelompok C sudah mahir dan bisa diberikan materi lanjutan. Intervensi. Dosen membuat mini learning video khusus tentang distribusi normal untuk kelompok A. Dosen memberikan latihan menengah bagi kelompok B. Selanjutnya, dosen menyiapkan proyek aplikasi bagi kelompok C. Dengan data adaptif, dosen tak perlu menebak kebutuhan kelas. Sistem sudah memetakan semuanya secara otomatis. Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa. Skenario: mahasiswa bernama Rani mengulang asesmen adaptif 2 minggu kemudian. Hasilnya: 1. Kemampuan di topik trigonometri meningkat dari level dasar ke level menengah. Kedua, sistem mengajukan peningkatan akurasi dan kecepatan pengerjaan. 3. Rani dapat mengerjakan grafik perkembangan yang mendorongnya untuk belajar lebih terarah. Manfaat bagi mahasiswa: yang pertama, lebih memahami bagaimana yang sudah dikuasai. Yang kedua, bagaimana yang perlu diasah. Yang ketiga, dan materi apa yang sebaiknya dipelajari selanjutnya. Penutup, dengan asesmen adaptif berbasis AI, proses evaluasi menjadi lebih akurat, personal, dan efisien. Dosen dapat merancang intervensi pembelajaran dengan lebih tepat, sementara mahasiswa bisa memahami perkembangannya
perkembangan belajarnya secara lebih jelas. Terima kasih sudah menonton. Silakan eksplorasi platform asesmen adaptif di kelas Anda dan rasakan perubahan nyata pada pengalaman belajar.